Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang dan selamat pagi tentunya. Yang kami hormati EPD Ustadz Nurul Ain Akyas, yang kami hormati KAE Mas Dino, yang kami hormati KAE Koordinator Mas Dadan, yang kami hormati Bunda Desi PL Vienta, yang kami hormati Bunda Nurfi PL ETL, dan mitra TSN CSC yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, keselamatan, dan karunia kepada kita semua hingga kita dapat di acara Kopdar EPC dan Mitra TSN CSC obrolan mantan dengan besan. Salawat serta salam marilah senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kami selaku umatnya hingga akhir zaman. Kopdar EPC dan Mitra TSN CSC selanjutnya, saya Afia Vivi Fitriah selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat sharing EPC, yang kelima motivasi EPD, yang keenam pemutaran video trip Annual Conference tahun 2022, yang ketujuh prize trip sharing KAE, yang ke-8 Isoma, yang ke-9 PK Produk Smart Oven NSC PKWWP, dan yang terakhir penutup. Baiklah hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Kopdar EPC dan Mitra TSN CSC dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Zizi kami persilakan. Ya, temenin bundanya deh, gak apa-apa. Satu surat aja. Ini satu surat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dharib la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku marfufah wa gharabiyu mabthutah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa
jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat afala yanzuruna ila dzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzab inna ilaina iyabatu thumma inna alaina hisab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih untuk saudara Zizi. Semoga aja bermanfaat untuk kami semua. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh leader GEPD CSC Ustadz Nurul Ain Akyas. Kepada Ustadz Nurul Ain Akyas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada akhirnya kita bisa juga melakukan kopdar. Setelah hampir berapa purnama kita terhalang untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun sebenarnya kita sudah kata orang Sunda mah gimana? Udah ingin banget lah gitu ya. Udah ingin banget ketemuan seperti ini. Karena memang ada perbedaan suasana, perbedaan semangat ketika kita ketemu di online gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kala kan kita ketemuan di acara-acara yang digelar oleh para leader CSC ya, di FB The Big Family CSC ya. Kita sering ketemu di setiap hari Jumat, hari Senin ketemu Bu Nina, hari apa ketemu siapa lagi tuh, Pak Rusli, Mbak Ngainur Rahmah, Mbak Mafulah ya. Tapi teman-teman sekalian, tentunya pertemuan seperti ini suasananya akan lebih dahsyat lagi. Dan ini mengingatkan kepada beberapa tahun yang lalu ya. Kita sempat membuat acara di ruangan ini juga ya, di ruangan ini dulu dengan Mas Rahmat, Mas Tahir ya. Dan alhamdulillah kita kedatangan Mas Dadan, alhamdulillah. Sekarang beliau sebagai koordinator KAE ya, koordinator KAE. Jadi bosnya para KAE. Luar biasa ya. Dulu beliau di Cirebon juga. Jadi bisa dikatakan mantan. Mantan kantor Cirebon dulu ya. Kemudian pindah ke Pekanbaru dulu ya, Pekanbaru. Ya, Pekanbaru terus ke Surabaya dan akhirnya sekarang di Jakarta. Luar biasa ya. Jadi ternyata kantor Cirebon ini ya dengan kenangan-kenangannya, suka dukanya ya, dengan tragedi-tragedinya menghantarkan beberapa orang mencapai kesuksesan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, tema obrolan kita pada siang hari ini adalah obrolkan mantan dengan besan. Tapi apa itu maksudnya mantan di sini ya? Jadi jangan baper dulu ya. Jadi karena di grup pas di-share sama Teh Endang, temanya ini. Kata teman-teman, nggak boleh gibah itu katanya. Mantannya bukan mantan yang sebelah sana, bukan ya. Tapi kita akan nanti bahas mantan di sini maksudnya apa, ya kan? Besan di sini maksudnya apa? Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah kita pada hari ini dari katakanlah jam 9:30 sekarang, 9:10 lebih hingga jam 1-an mudah-mudahan ya, kita bisa tuntaskan. Kita akan belajar banyak hal ya, kita akan bersama-sama memotivasi diri kita untuk lebih berprestasi lagi, lebih giat lagi, lebih kuat lagi, struggle lagi, tegar lagi di hadapan kondisi yang konon katanya udah ada ancaman PPKM tingkat 3 lagi.
Jadi udah beberapa level 1, level 2 sekarang ya kayaknya kita udah tebal ya. Makin pedas ya, Pak. Makin bandel juga. Ya, jadi insya Allah kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi corona, ya kan? Tetap kita gunakan prokes, Bu ya, jaga jarak, gunakan prokes, kemudian sering cuci tangan, sehingga pandemi yang kita jalani ini tidak menghalangi kita untuk sukses, tidak menghalangi kita untuk berprestasi, tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas baik, ya, untuk kebaikan tentunya keluarga besar tercinta kita semuanya. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita juga di kesempatan hari ini akan belajar untuk membedah 2 produk nanti. Ada produk NSC, ya, New Smart Cooker, sama smart apa itu? Smart yang gede itu? Open. Smart Open. Banyak smart-smartnya di sini kita. Memang kita keluarga smart. Smart Open ya, Smart Open. Nanti nggak tahu akan mengopen apa. Entah ayam, entah kambing yang akan diopennya. Yang jelas sudah disiapkan sama Mbak Desi. Ya. Setelah itu sambil nungguin nanti apa namanya masakan mateng, kita akan membedah produk CPD, bukan CPD. Ya CPD, ya CPD, Cakrawala Pengetahuan Dasar, sama Mbak Nurhi. Karenanya pastikan ibu-ibu sekalian menghadiri acara ini, mengikuti acara ini sampai tuntas. Dan panitia alhamdulillah kita sudah menyediakan door prize. Door prize-nya itu nanti akan dikoclok, gitu ya. Di akhir selesai acara ada smart apa itu? Kelihatan dari sini? Smart Hafid, ya. Ada Smart Hafid, nggak tahu ini nanti jadi miliknya siapa. Ada Hafiz Doll versi berapa itu? Versi 2, versi 3 tuh. New edition ya, versi 3 ya kalau nggak salah ya. Ada Hafiz Doll, ada Smart Hafid. Nanti makanya jangan pulang sebelum dikoclok dulu. Apa namanya? Door prize-nya ya. Sama ada souvenir juga, pernah dapat souvenirnya ya. Souvenirnya kenang-kenangan bikin acara di sini. Prinsipnya kita buat acara kita pada siang pagi hingga siang hari ini dengan enjoy, santai ya. Tapi kita mendapatkan banyak pelajaran ya dari para pemateri nanti. Ya, ada Mas Dadan juga ya, hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak informasi tentang apa yang akan kita jalani di Tira Satria Niaga ini. Karena namanya TSN, Tira Satria Niaga. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, apa yang ibu-ibu citakan, apa yang ibu-ibu harapkan, ya, hadirnya di acara ini bisa didapatkan dan kita semuanya pulang membawa oleh-oleh pengetahuan, pengalaman, semangat terutama ya. Karena biasanya ketika kumpul-kumpul seperti ini kita bisa sharing banyak hal. Kita bisa mendengar dari teman-teman yang udah berhasil. Kok dia bisa berhasil? Gimana sih? Padahal makannya sama juga ya, makan nasi juga sama dengan kita. Nah, sehingga kita bisa belajar. Ada Teh Aina juga dari Kuningan ya. Nah, berapa orang rombongannya Teh Aina? Cuma 1. Ya, bersatu berarti ya. Baik ibu-ibu sekalian, saya kira sebagai kata pembuka saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari leader GEPD. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Acara yang keempat adalah sharing EPC. Yang pertama, sharing EPC akan disampaikan oleh Bunda Nunung Nurjana. Kepada Bunda Nunung Nurjana kami persilakan.
Oke, baik. Untuk sharing-sharing EPC sekalian aja rapel ya. Ada Bunda Nuria Hasanah dan Bunda Nunung Nurjana, Bunda Endra Setia Lestari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah nih Majalengka tadi macet. Pantesan datangnya telat, ditungguin. Baru datang langsung suruh ke depan ini. Mohon maaf ya teman-teman sudah menunggu. Maaf ya. Maaf. Sudah. Ada ke depan aja teh kayaknya teh. Sini aja nih. Pinggir dari sini. Jangan deketan teh. Oh iya, untung sama Bun. Iya, Jaga jarak. social distancing ya. Iya, oke. Ngadep sini biar ngobrol katanya Bu Nunung. Iya, kita mau ngobrol. Jadi kebanyakan orang Cirebon semua ya, Bu Nunung ya? Iya, alhamdulillah kebanyakan orang Cirebon. Teman-teman dari Cirebon banyak yang datang. Oh ya, alhamdulillah. Sebelumnya, sebelum kita ngobrol, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada EPD kita ya, Ya. Pak Ustadz dan Ibu yang sudah menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah ramai sekali, ternyata banyak mitra dan EPC yang hadir. Terus yang terhormat juga, dan terima kasih sudah hadir. Yang terhormat juga Ibu Desi sudah hadir. Masih di jalan. Alhamdulillah hari ini pas pembukaan saya belum datang ya, tadi mohon maaf, jadi saya langsung datang langsung ngobrol. Harusnya yang duluan datang ini, tapi karena jadwalnya saya tadi pas pembukaan tuh masih di jalan. Alhamdulillah dari Majalengka ada 2 rombongan, ada 2 mobil. Mana yang dari Majalengka? Ayo dari Majalengka nggak ikut Bu, sama saya nanti pulangnya. Alhamdulillah acara ini ramai. Teh Aina mau ikut ke depan, ayo. Teh Aina ini sering EPC, di sini juga banyak ya EPC juga. Ada Mbak Dewi, ada maju dong. Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi ini dari Cirebon juga. Mbak Dewi mana? Dari Indramayu. Oh, dari Indramayu. Alhamdulillah. Ini dari Kuningan juga ada ya, Teh Aina. Alhamdulillah. Sekalian kenalan juga sama Kak AE nih. Kak, kalau Bapak dari mana? Dari koordinator. Oh, bukan Kak E. Dulu kayak Kak E. Mau jadi Kak E kita Pak? Kayak aja. Kak E aja cuma sekarang. Oh, Ay dulu kayaknya Kak E kan pada datang. Om Dino. Baiklah lanjutkan. baiklah lanjutkan, ternyata saya kuper. Kurang ajar ya. Oke Teh. Sebelumnya katanya ini acaranya sharing-sharing EPC ya? Iya, betul. Alhamdulillah, saya mau memperkenalkan diri ya, barangkali belum pada kenal sama saya. Nama saya Nuria Hasanah. Saya tinggal di Jatiwangi. Siapa yang tahu Jatiwangi? Jatiwangi Kota Kenteng. Tahu ya? Tahu, saya tinggal di Jatiwangi. Terus gabung jadi IPC itu tahun 2000, pertengahan tahun 2017. Alhamdulillah betah. Udah tahun 2021 masih
Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan terus ditira. Amin. Siapa yang baru gabung tahun ini? Baru gabung mitra? Ada yang baru sebulan? Ada yang baru sebulan gabung mitra? Pada lama? Mitra saya banyak yang baru gabung. Oh, udah mau Ada Bu Dewi baru gabung belum sebulan kayaknya. Oh, Ada Bunda Neneng Adek di pojokan sana juga baru 2 minggu kayaknya. Oh di sini pindah, tapi di sana nggak kelihatan. Pakai masker jadi semua sama. iya. Ya teman-teman, hari ini jadi mitra. Jadi semoga sekarang hari ini jadi mitra bisa mengenal 3 rasa nanti lebih dalam lagi. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lanjut, jangan mau jadi mitra aja ya, lanjut jadi IPC kayak kami gitu. Insya Allah kan biar banyak juga tim IPC-nya dari Cirebon ya. Lalu teman-teman, ketika kita jadi mitra gitu, itu perlu banyak belajar ya. Kalau pengalaman saya dulu, saya tuh kerja juga. Saya dulu pegawai kontrak kementerian. Dulu tuh saya tuh waktu awal gabung karena nggak tahu namanya reseller, nggak tahu mitra. Alhamdulillah di 3 rasa ini karena memang saya belum pernah berbisnis ya, belum pernah mencoba bisnis itu kayak gimana gitu. Kalau jualan biasa mah pernah gitu ya, kayak jualan pulsa gitu pernah, jualan es dulu waktu masih jadi guru honorer. Dulu saya sebelumnya jadi guru honorer, setelah itu alhamdulillah dapat jadi pegawai gitu ya. Nah, ketemu sama mitra jadi bisnis ini ketika saya tuh beli waktu masih boneka sekarang udah nggak ada ya, boneka Hafiz ya. Siapa yang punya boneka Hafiz? Punya ya. Nah itu boneka Hafiz itu dulu tuh saya sama ayah saya tuh diajak ke rumahnya Pak Ustadz untuk membeli boneka itu ya. Dari situ sama Pak Ustadz ditawarin, cuma karena mungkin sama Pak Ustadznya saya langsung diarahin jadi IPC, jadi saya nggak tahu ternyata, jadi langsung aja ikutan IPC. Nah dari situ saya langsung nyemplung jadi IPC ya. Bingung, siapa sih yang nggak bingung ini gimana jualannya, kok nggak tahu, kenalan juga nggak punya yang jualan ini gitu ya. Kadang mau tanya-tanya ke Pak Ustadz tuh rada kagum gitu. Malu gitu, sama kan harusnya kan sama ibu-ibu lagi ya, kalau sama bapak-bapak rada bingung juga mau nanya-nanya gimana jualannya. Tapi karena dulu itu training IPC itu kan di kantor Cirebon, dulu masih ada kantor Cirebon. Saya tuh ikut training di situ. Alhamdulillah jadi tahu kantornya, jadi saya sering bolak-balik ke kantor Cirebon itu. Akhirnya ketemulah sama Teh Enda. Teh Enda itu senior saya. Halo Teh Enda. Nah ini senior saya dan guru saya juga. Jadi alhamdulillah kalau yang sekarang jadi mitranya Teh Enda, insya Allah nanti sama Teh Enda diarahin jadi IPC tuh saya juga bisa. Alhamdulillah. Bener Pak hebat. Ya lanjut. Masa gitu aja sih? Gini, Ena mau tanya, motivasinya Bu Nuri gabung di 3 Rasa dulu apa? Motivasinya dulu itu ya karena kan jadi terang aja waktu itu tuh mungkin ada juga yang senasib sama saya gitu ya. Dulu waktu itu tuh saya tuh baru ngebangun rumah gitu, dan meninggalkan banyak amanah waktu itu, amanah rumah itu ya, karena kan namanya setelah ngebangun rumah tuh kebayangkan ya. Jadi di situ kalau saya ngandelin kerjaan saya di kantor mungkin nggak bakalan cukup untuk membayar sisa-sisa amanah saya buat beli genteng bekas beli genteng. Ya, itu jadi berpikirnya pengen selesai gitu ya. Otomatis kan semuanya kebanyakan juga ada yang berpikir seperti itu kan, ingin cari tambahan penghasilan gitu walaupun kita udah kerja kan di situ. Dan setelah itu juga saya melihat produk si Hafiza itu bagus, produknya bagus. Ketika di setel ke putra putri saya tuh pada suka, terus hafalan kalau malam kan
kan biasanya kalau dulu kan pakai HP ya, tapi kalau pakai HP kan takut bahaya radiasi itu, jadi saya dialihkan ke pakai smart hafiz, pakai hafiz. Itu dari malam jam 9 saya setel sampai jam 4 pagi. Nonstop ya? Iya nonstop, jadi tiap malam tuh gitu. Alhamdulillah. Saya pikir ini produknya bagus gitu. Kenapa? Kalau seandainya saya gabung di sini, saya ikut menjual, insya Allah mudah-mudahan juga dapat pahala gitu, dapat pahalanya juga untuk menyebarkan kepada teman-teman saya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada dua misi itulah. Tuh. Dan alhamdulillah saya diajarin sama Teh Endah ya. Mungkin saya juga termasuk orang yang mewel ya waktu itu, maksudnya bolak-balik aja. Teteh di mana? Teteh rajin tuh di rumah ya. Rajin. Jadi harus rajin tuh. Soalnya kalau kita cuma nungguin Teh Endah ngasih tahu kan kita Teh Endah nggak tahu gitu ya kebutuhan saya apa gitu. Teh ini kalau ngurusin arisan gimana? Terus gimana randomnya? Terus nanti gimana kalau nggak penuh? Iya, jadi tahu trik-triknya gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang lainnya juga nanti setelah jadi mitra gitu ya bisa jadi IPC juga gitu. Amin. Iya. Jangan malu bertanya, nantinya tetap di jalan, nggak tahu jalan, bingung kan? Jadi mendingan tanya aja, nggak usah malu-malu. Malah kita sebagai IPC senang ya kalau ditanya-tanya ya. Iya, karena kita kan bukan cenayang, jadi kita nggak tahu kebutuhan teman-teman itu apa kan ya. Paling jadi kalau misalkan ada yang butuh apa ya, mari kita share diobrolin lagi gitu. Jadi biar pas gitu kan porsinya. Ya. Kemudian apa lagi Bu? Kok jadi saya yang ini ya? Sekarang Bu Duri masih mau cerita lagi? Oh iya, Bu Duri tahun ini dapat trip ke mana? Alhamdulillah tahun ini saya juga dapat trip ya ke Labuan Bajo. Alhamdulillah. Kemarin Turki ya? Kemarin saya dapat ke Turki tapi karena demi alhamdulillah nggak berangkat. Dicairkan. Ya, dicairkan lumayan 15 juta. Siapa yang pengen dapat trip setiap tahunnya? Ayo. Nah itu berkat kita tidak malu bertanya ya, meskipun yang ditanya itu risih gitu. Teteh di mana gitu ya? Teteh di mana? Mau ada acara ini? Dari pagi saya nanya ke Teh Endahnya ada waktunya jam 4, saya nunggu di temen dulu. Nanti mau ini. Saya berangkat dari rumah jam 9 Teh, jadi saya tuh masih di temen aja nungguin Teh Endah pengen nanya ini nanya itu. Benar-benar perjuangan diantarin suami ya. Kadang sendiri juga sering. Oh iya ya. Ya gitu, jadi jangan malu bertanya kan. Datangin aja rumah Teh Endah pokoknya ya. Apa sih yang terbukti nih. Ya udah lanjutin sama Bu Nunung lah. Selain Bu Nuri di Cirebon juga ada EPC. Bu Nunung ada Teh Aina, ada Teh Aina sama Mbak Dewi. Yuk, di-sharingkan Bu Nunung ini. Oh, iya. Terima kasih karena saya baru datang ya, jadi mau duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dulu Teh Nuri, langsung ditodong maju ke depan. Iya. Ayo mangga Bu Nunung ya. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita diberi nikmat sehat ya, bisa berkumpul bersama dalam rangka acara Kopdar EPC Mitra Ustadz Nurul Ain Akyas ya. Mana nih tim saya? Boleh dong raise hand? Ayo Mana. Ini harusnya paling banyak kemarin. Iya, waktu ngelis paling banyak. Tapi tadi pagi beberapa japri qadarullah pada sakit, ada yang sakit perut, ada yang demam gitu. Jadi harusnya yang tadinya penuh jadi masih ada yang kosong. Mohon maaf Ustadz, beberapa tadi japri sakit gitu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang hadir, khususnya tim saya ya yang semangat dari kemarin pengen segera datang hari Sabtu ini untuk datang ke Hotel Sapadia.
untuk belajar bersama ya, bareng nanti ada apa? Nanti ada bedah produk. Ada bedah produk smart oven Vienta dan new smart cooker. Sama buku WWP juga nanti. Iya, baik. Saya mau mulai dari mana ya? Dari awal deh. Bu Nunung ini kan seorang dosen ya. Oh iya. Gimana cara iya. membagi waktunya antara jadi dosen Lupa dan nih. jadi EPC 3 Reksa? Oke, saya perkenalkan dulu ya. Mungkin beberapa teman belum ada yang kenal. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurjana. Domisili saya di Cirebon, tepatnya di Sumber, dekat juga dengan Tenda. Ya, sekitar ya dekat lah. Pokoknya kita sering meet up. Sama kayak Teh Nuri sering konsul gitu ya. Kalau ada problem tinggal meluncur ke Sindang Jawa gitu. Pekerjaan saya sehari-hari sebetulnya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Cirebon, yaitu UGJ, Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya mengajar di UGJ dari tahun 2006. Dari 2006 sampai sekarang masih menjadi dosen. Di tahun 2016 saya membeli boneka Hafiz. Karena sering melihat di Facebook, nih bonekanya keren, bisa bisa mengaji dan sebagainya. Maka intinya saya ingin anak saya bisa mempunyai banyak hafalan, bisa mengaji dan bisa mengenal Allah dan Rasulullah gitu, yang seperti yang ada dalam boneka Hafiz. Saya beli Hafizah karena kebetulan anak saya tadi yang maju ke depan itu kan perempuan, jadi beli Hafizah. Bareng dengan teman saya juga beli boneka Hafiz. Kemudian boneka Hafiz itu yang punya teman itu ada masalah gitu, jadi kita mendatangi kantor Tira gitu. Dulu kita waktu itu ya, ada kantor cabang ya. Kantor cabang ya, di situ mau servis gitu, mau servis boneka yang punya teman saya. Sampai di situ kan kalau di kantor tuh ada display buku-buku, ada CPD, ada WWP, ada English Time, ada Learning Map with Albert, ada Mustaf juga, CFL kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya lengkap gitu. Ini buku kok bagus-bagus banget gitu. Terus kepo ya, nanya, ini harganya berapa gitu ya. Pas dikasih tahu, ini 7 juta, ini 9 juta. Ini buku kok mahal banget. Tapi pas dibuka, tapi kok bukunya keren banget gitu ya. Nah dari situ saya tuh kok pengen gitu punya buku yang keren-keren ini. Lalu ditawarkanlah sama KAE waktu itu Pak siapa? Pak Ajis. Saya udah move on sama Ajis. Saya ditawarkan, Ibu bisa kok memiliki buku yang keren-keren ini. Gimana caranya? Ibu jadi EPC aja, nanti dapat komisi. Dari komisinya bisa untuk membeli buku-buku dari ITL ini. Nah dari situ itu saya motivasi saya ingin memfasilitasi anak saya dengan buku-buku yang bagus-bagus ini gitu. Dan alhamdulillah gitu, saya akhirnya tertarik jadi EPC sama seperti Teh Nuri. Saya nggak berawal dari ITL, langsung jadi EPC. Dan begitu jadi EPC saya juga bengong harus ngapain, gimana cara jualannya gitu. Saya bingung, stuck tuh di situ. Gimana ya cara jualannya? Sehari-hari saya kegiatannya ya mengajar gitu ya. Pulang pergi mengajar udah seperti itu, belum pernah jualan. Dan setiap kali saya ditawarin kalau ada orang nawarin yuk jualan ini, saya selalu tolak, saya nggak bisa jualan. Entah ini ditawarin sama Pak Ajis karena saking pengen punya buku yang kece-kece ini, jadi membuat saya berani untuk saya mau gitu. Padahal saya biasanya nolak, nggak mau jualan, saya tuh nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa jualan, saya bilang begitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga untuk memulai terjun di bisnis ini mungkin dari strong why-nya dulu, gitu. Mungkin itu saya karena pengen banget punya buku ini, yang tadinya ngerasa nggak bisa jualan, pede aja gitu maju jadi EPC gitu. Seperti itu awalnya gitu. Padahal sama kayak Teh Nuri,
nggak ngerti jualannya itu gimana gitu. Jadi keuntungannya itu banyak ya Bun ya. Iya. Satu bisa dapat kayak tadi Teh Nuril penghasilan tambahan. Iya. Bu Nunung bisa dapat produk gratis. Alhamdulillah, Terus BBP bisa- udah punya, CPT udah punya, English Time udah punya, Lengkap ya? literally pokoknya buku-buku 3 raksa saya udah punya dari komisi. Dulu buku, sekarang peralatan dapur kayaknya ya. Oh iya, karena buku-buku udah punya semua, sekarang peralatan dapur, kompor, blue gas, cooker hood, terus apalagi panci, ya, shopping board, terus udah punya semua dari 3 raksa, alhamdulillah dari komisi. Alhamdulillah. Dan tahun ini kita bakal trip ke Turki kan ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Semoga bisa berangkat tahun ini. Pada dari Iya. berangkat nggak tahun ini ke Turki? Aduh, bocorin. Bocorin atau? Berangkat nggak? Agustus, Bu, insya Allah. Agustus. Tahun depan ada lagi. Oh gitu. Baiklah. Atur aja deh. Iya, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya mungkin buat teman-teman yang baru gabung atau yang baru itu strong way-nya itu munculkan harus jelas pengen apa gitu. Itu yang saya alami. Padahal saya nggak bisa jualan, tapi karena saya pengen banget punya buku-buku 3 raksa, saya hanya berani cari tahu gimana caranya jualan. Belajar sama Teh Enda. Kemudian kalau kata Pak Aziz waktu itu dikasih tahu, Bu Nunung udah punya produk apa? Kata gitu. Saya punya Hafizadol gitu. Nah, Hafizadolnya silakan dieksplor, punya kelebihan apa aja, udah di-share gitu. Jadi Fokus saya di satu produk dulu ya. iya, satu produk dulu yang kita punya apa. Jadi emang sebetulnya ketika kita punya produk itu sangat membantu kita untuk bisa menjual produk karena kita testimoni sendiri gitu. Jadi customer juga lebih yakin dengan apa yang kita sampaikan karena kita ngerasain sendiri. Walaupun memang beberapa teman-teman reseller saya nggak punya produknya tapi bisa menjual juga ada gitu. Itu kayaknya udah bakat jualan gitu. Kalau kata orang Sunda bakatku butuh. Iya. Kalau saya harus belajar dulu gitu karena biasanya di kelas ngajar udah gitu harus jualan tuh ya rasanya gimana lah pokoknya nano lah waktu itu. Ya. Alhamdulillah tapi Jadi nggak ada alasan sibuk juga ya. Gimana? Nggak ada alasan sibuk. Oh iya. Karena waktu kita kerja kan fleksibel banget ya Bun. Iya. Bisa insya Allah kita bisa membagi waktunya ya. Terbukti saya sebagai dosen ngajar tetap jalan, ya bisnis jalan, keluarga juga keurus. Pokoknya ini bisnis yang menurut saya sangat-sangat cocok buat emak-emak gitu ya atau bapak-bapak juga bisa cocok banget gitu. Kita nggak menelantarkan keluarga gitu, tapi juga dapat penghasilan gitu Ya, itu yang paling suka. Baiklah. Makasih ya Bu Nunung. Iya. Lanjut yang mau sharing, saya Neh dulu atau Mbak Dewi bareng-bareng. Silakan. Kalau yang saya tahu Mbak Ayana itu dulu FPC, lalu ini baru move on sekarang Teh Ayana tuh ya. Kemarin sempat down. Tolong Iya. ceritain Teh. Oh iya. Gimana caranya move on? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kenalan dulu tadi. Oh ya kan kenalan dulu dong. Nanti nggak sayang kalau nggak kenalan. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama panjang ya, nama panjang Jumaina, biasa dipanggil sama teman-teman Aina. Saya domisili Kuningan, bareng ya sama Pak Dadan ya, kalau nggak salah saya Kuningan juga. Alhamdulillah di sini saya hadir sama mitra ya. Kalau kemarin di grup itu mitra saya ada banyak kan, mana mitra saya? Oh ini ada Teh Susi, makasih udah hadir. Apa dia Dena? Gimana ya? Oh gimana tadi? Ide apa? Waktu itu sempat down kan ya Teh Ayana tuh yang Enda tahu. Nah, gimana tipsnya untuk jadi move on? Apa strong way-nya bisa balik lagi ke bisnis 3 raksa? Oh ya, saya jadi cerita ya. Kalau nggak salah itu dulu saya gabung tahun Mei 2016 ya, saya pernah gabung. Itu saya ngerasain itu saya gabung
langsung jadi IPC itu ngerasa IPC serasa reseller teh. Soalnya ngerasa banget dari 2016 ke 2018 itu santai-santai aja. Jadi asal iklan, asal pokoknya yang penting ada Asal jalan. asal jalan aja lah gitu. Nggak belajar ilmu marketing, cara promo gimana gitu ya. Pokoknya belum paham yang hal-hal yang kayak gitu. Apalagi cara reseller itu saya belum tahu. Pokoknya dulu saya jalan sendiri. Makanya mungkin mitra juga belum ada ya dulu selama 2 tahun itu karena jalan sendiri. Terusnya di 2018 itu saya ngalamin banget pas ngerasain banget pokoknya anak sakit dulu ya, saya pernah cerita ya. Anak sakit terus memang kondisi keuangan itu lagi minus-minusnya kali ya pas dulu itu. Terus nggak tahu kenapa di 2016 2017 itu sampai 2018 ya jadi kan nggak terlalu aktif banget ya. Itu di 2018 akhir saya ingat banget waktu November itu muncul lagi semangat saya untuk gabung lagi di Garaksa ini. Terus 2018 itu saya daftar ulang jadi PC. Dulu kan waktu ini masih ada kantor cabang ya. Nah itu kalau nggak salah kantor cabang itu udah tutup, terus udah perubahan pembagian IPD. Saya gabung ke IPD Parusli. Waktu itu karena saya belum paham ya. Saya kan dulu ikut yang itu ya, kirain CSC gitu ya. Dulu itu sama yang itu ya. Karena nggak paham. Mau disebut gak nih? Itu sama yang dulu saya nggak ngerti, saya akhirnya minta gabung ke Parusli waktu itu 2018. Nah pas gabung pokoknya saya semangatnya itu dari ditimpa ketika anak saya sakit, memang tiap bulan harus transfusi ya. Terus ya memang kondisi keuangan juga memang lagi minus menurut saya. Muncullah semangat saya untuk gabung lagi. Saya menghubungi Parusli minta gabung lagi. Di situ saya menemukan alasan saya Semuanya. Jadi mulai belajar rekrut reseller. Kalau dulu reseller ya, sekarang ya mitra. Ada 1-2 orang yang gabung. Terusnya saya masih semangat tuh. Pokoknya di 2019 awal itu Januari baru 5 orang yang jadi cuman ada 1 reseller itu langsung bawa 30. Wah, hebat. Daftar arisan itu langsung arisan 30. langsung daftar arisan itu langsung daftarnya 30 orang. Saya juga kaget ya, wah ini apa gitu ya. Rezeki. Terus habis itu otomatis kan si pesertanya ya, saya japri lagi gitu, tawarin lagi jadi reseller gitu. Gabung nah dari situ tuh mulai banyaknya gitu. Sekarang alhamdulillah udah sekitar 80 mitra. Hebat. Ya awalnya dari situ lah pokoknya. Dari si reseller itu. Nah si reseller itu saya ajak gabung naik IPC, ternyata belum mau. Dia masih sekarang. Ya Allah, iya. Alhamdulillah berarti ya. Anak-anak tapi sehat sekarang teh. Alhamdulillah, cuma memang anak ya. Memang udah tiap bulan harus transfusi gitu. Ya. Ya alhamdulillah ya. Ada Yang yang penting penting sehat ada aja. Garaksa buat selang-seling dana buat kesehatan anak. Iya. Iya, alhamdulillah. Makasih ya. Iya, itu aja ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mbak Dewi yuk. Mbak Dewi ini yang saya tahu FPC baru tahun berapa Mbak? Cek asli ya. Biasa kalau artis mah cek dulu. Gimana punten Pak Nurul, saya di sini. Saya anak baru ya, jadi Anak baru tapi langsung melesat. Oh. Bisa langsung qualified di kuartal pertama ya kan? Iya berkat doa teman-teman. Iya sih. Oh Iya. Ayo, gimana tipsnya nih? Kenalan dulu. Oh iya, Iya tuh. Kalau nggak kenal ya sayang ya. Kayaknya cek semangat dulu kayaknya ya. Kayak dari pagi masih lemes-lemes gitu ya. Coba kalau aku bilang semangat pagi,
pagi gitu ya, biar nanti suasana kebdar ini lebih semangat ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Belum, masih 50%. Ulangi lagi ya. Iya ya, kencang ya. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan dulu yang banyak. Aduh maklum kita guru TK, jadi harus begitu. Ramai kalau guru TK. Kalau guru TK nggak ramai itu rasanya bener kayaknya anaknya pada ngantuk atau saya yang tidak menarik gitu kalau guru TK ya. Jadi harus ada timbal balik. Gimana Teh? Punten ya Teh. Maaf, iya. Maaf apa? Saya grogi di sini. Perkenalan, baik. Perkenalkan, nama saya Dewi Marfuah. Saya berasal dari Cirebon asli. Di Tengah Tani, ada orang Tengah Tani di sini? Oh tidak ada, iya soalnya cuma mepet sawah sih, jadi nggak ada tetangga saya di sini. Maksudnya Pak, saya orang pelosok. Iya, saya bekerja jadi guru TK tapi di Indramayu gitu. Jadi teman-teman saya itu di Indramayu karena saya bekerja dari pagi sampai sore ya. Kebetulan sekolahnya itu full day. Jadi saya tahu kota Cirebon siang tuh hanya Sabtu dan Minggu saja. Iya, jadi berangkat jam 6, pulang jam 6. Jadi begitu sampai rumah maghrib, nyiapin makan, capek tidur ya. Gitu. Ya jadi tahu Cirebonnya mumpung hari Sabtu nih ya. Kalau misalnya ada acara-acara gitu selain hari Sabtu nggak bisa karena kalau ngajar anak-anak beda dengan kerja kantoran ya Teh. Kalau kantoran sih ada kerjaan bisa dilipat masuk lemari ya. Kalau anak-anak TK mah kudu dipegang, dihadapi, didampingi aja dari pagi sampai sore. Ya masa dimasukin ke lemari juga? Iya, Nggak mungkin. Gitu. Oke, gimana? Saya cerita apa? Iya, cerita ini yang tadi tuh. Oke, saya itu gini. Awalnya kenal Tiga Rasa itu pada kantor ada di Kedaung ya. Iya, cuma saya nggak tahu. Rukonya sih masih ada di Kedaung. Iya, rukonya ada, pernah lihat. Jadi saya tuh kenal Tiga Rasa itu dari buku WWP malah. Kalau teman-teman kebanyakan dari Hafiz Girl ya. WWP karena apa? Karena saya itu mengajar TK-nya itu kelompok B. Kelompok B itu kan udah kritis-kritis, jadi saya butuh buku yang memang menunjang pekerjaan saya mengajar, yaitu WWP. Waktu itu lihat ada orang tua murid, malah orang tua murid itu mitra dari siapa ya? Pokoknya yang lain. Kok itu bukunya bisa bersuara gitu ya? Kan aneh banget ya pakai Walter itu. Iya Allah, coba dengar kalau misalnya aku ngajar terus misalnya untuk pengaman di kelas anak itu ketika belajar bergantian ada buku itu tuh kayaknya asik banget. Buat tuh recommended ya. Kenapa? Bagus belajar tuh. Iya. Gimana gitu? Maksudnya WWP itu buat tools belajar itu recommended. Iya betul sekali. Jadi pokoknya penasaran banget itu sampai kebayang-bayang namanya anaknya orang tua itu bikin. Waktu itu Walternya masih bentuk yang duduk gitu loh Teh. Yang memang speaker ya sama dia. Kalau suaranya langsung banget ya. Aku mau dong buku itu. Iya tapi ternyata luar biasa. Harganya berapa? 7 juta. Aku gara-gara 7 juta udah ada bonding sama namanya ya, sama buku apa sih BAIA kalau nggak salah ya waktu itu. Iya itu. Jadi 7 juta gimana caranya? Tapi aku butuh banget. Pokoknya ini kayaknya bagus banget buat anak-anak gitu. Karena kan semua bukunya kan pertanyaan jawaban. Gimana caranya nekat gitu ya. Aku mau itu. Arisan berapa bulan waktu itu? Sekitar 15 bulan lah ya. Tapi kan lumayan juga ya. Akhirnya gimana caranya harus diajarin kan. Kalau mau ya coba tawarin aja gitu biar nanti bisa. Akhirnya tapi aku ikut udahlah nggak digubris saja. Aku mau pokoknya mau buku itu saya bayar dari uang gaji lah, pokoknya semampunya harus bisa bayar. Terus tapi saya ikut waktu itu belum jadi reseller, malah jadi resellernya itu ikut di lewat Facebook itu ada adik tingkat Mbak Reni Hardianti itu loh. Dia sering posting, oh ini ya produk Tiga Rasa itu yang saya beli. Dia tuh suka posting open reseller ya zaman waktu itu ya. Berarti kenalnya di Facebook ya? Di Facebook. Padahal Reni itu adik tingkat waktu di pondok. Gitu, cuma nggak ketemu, jaraknya jauh, jadi saya udah keluar, adik itu masuk gitu. Akhirnya gimana kalau udah Mbak ikut aja jadi reseller saya, kata dia gitu. Oke, ternyata masuk reseller ya masih biasa-biasa aja karena waktu itu sibuk ya, sibuk dari pagi sampai sore. Tapi ada closing lah, boneka, kemudian buku-buku, lumayan dari situ bisa membayar angsuran
Itu. Dari situ berjalan tapi biasa-biasa gitu ya, nyantai lah, closing suku enggak juga ya sudah gitu. Tapi tahun itu saya tuh 2 tahun 2020 dan 2020 itu kan sudah mulai agak pandemi ya, akhir-akhir menjelang ya. Iya menjelang. Aku tuh ada satu kesibukan yang berhenti, kemudian saya kayak kehilangan arah gitu. Biasanya aku tuh kerjaannya numpuk, sampai ke rumah juga bawa kerjaan, tiba-tiba pekerjaan itu selesai gitu ya, karena yang memberi pekerjaan itu sudah almarhum. Jadi saya kehilangan arah, aku mau ngapain ya gitu, ngapain kerjaan ini nggak ada, kayak orang kebingungan. Aku daftar IPC aja deh. Akhirnya aku daftar IPC itu di 2020. Iya, di bulan Juni IPC. Jadi baru 2 tahun ya? Setahun lebih ya, setahun lebih. Iya. Jadi tahun 2020 Mei akhir daftar, kemudian di bulan kuartal 3 ya akhirnya. Kuartal 3, kuartal 4 itu langsung qualified. Kemudian ya udah sampai sekarang gitu sih. Cuma luar biasa ya, luar biasa jatuh bangunnya. Kalau IPC itu beda sama reseller ya. Kalau reseller itu nyantai lah closingnya, syukur nggak ya sudah gitu. Tapi kalau jadi IPC itu memang butuh motivasi yang kuat. Gimana caranya biar terus berjalan. Kalau kita manusia kadang semangatnya naik turun ya Bu ya. Kamu semangat banget. Aku ngerasain itu gitu loh. Sekarang sih kan baru berjalan 1 tahun nih, semangat gitu, nanti tiba-tiba jauh gitu turun, nanti bangun lagi gitu kan. Jadi memang butuh salah satu dengan Kopdar ini bersama Pak Nur dan Kak Dadan mau banyak belajar lagi bagaimana semangatnya tuh biar terus dan nanjak gitu. Kadang emak tuh biasanya naik turun sih ya. Iya gitu. Tepuk dulu dah. Mas ceritanya baru sepintas karena masih belajar kepada senior saya, kemudian ada Pak Nur, Pak Dadan, Bu Enda, Bu Nur, dan ini juga baru ketemu di sini. Kita biasanya cuma chat-chat di grup ya. Japrian, kalau mukanya kayak gini ya. Iya. Gitu. Ya jadi teman-teman tetap semangat. Pastikan jangan jadi mitra terus, nanti biar naik levelnya jadi IPC, karena IPC itu pokoknya gurih-gurih enak pokoknya ya. Ya itu aja. Oke. Iya. Terima kasih ya. Silakan duduk lagi. Gimana Ustaz, masih ada waktu? Pada dana cerita. Atau mau penayangan dulu ini? Tadi apa? Video. Om Dino, videonya Om Dino. Oh iya, mau di mobil. Mau Nah, ini karena belum. karena KAE, sambutan karena KAE aslinya kita ini mah Tiawan. KAE palsu Pak Dadan mah koordinator kalau Pak Dadan ya. KAE kita itu Om Dino, karena berhalangan hadir jadi beliau mengirimkan video untuk kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi pagi teman-teman tim CST. Masya Allah, ini ramai banget ya karena saya lihat absensinya itu sekitar 700 orang nih hadir. Sudah ramai banget ya, saya bisa merasakan aura positif ya, energi yang itu luar biasa nih ya. Walaupun saya di sini, teman-teman di sana ya, insya Allah semangatnya terasa nih sampai di sini ya. Keren. Dan acara keren hari ini tentunya berkat teman-teman panitia juga nih ya, sudah meng-create acara hari ini, men-set acaranya, set panggungnya gitu kan. Dan kita harapan bersama ya, insya Allah acara Kopdar hari ini bisa terlaksana lancar ya sampai dengan akhir acara nanti ya, amin. Terima kasih buat teman-teman panitia ya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf banget ya, nih nggak bisa hadir saat Kopdar hari ini ya, semoga dimaafin ya. Kalau enggak dimaafin, komisinya penjualan saya hold, mau nggak? Bercanda. Oke ya, saya belum bisa hadir hari ini memang karena bertepatan dengan program tag video ya, tag video projectnya Office ya. Sebenarnya pengen banget ya hadir ya, ketemu teman-teman EPC, mungkin bisa ketemu teman-teman mitra EPC juga gitu kan, pastinya ketemu leader juga kan, leader CSC, Pak Ustadz Nurul, mungkin ada Pak Rusli, Mbak Ula, atau Mbak Ai di sana gitu ya. Ya mohon maaf belum bisa hadir. Next, ntar kita bisa ketemu bareng-bareng di Jogja yang terdekat ini ya. Insya Allah di Jogja nanti ada annual conference itu, kita bisa ketemu bareng di sana gitu. Amin ya. Dan alhamdulillahnya terwakilkan dengan tim Office yang siap support
ya, ada Mas Dadan, Mbak Desi, Mbak Nurfi, ya. Insya Allah mereka siap lah ya untuk menggairahkan acara kopdar hari ini, teman-teman. Ya. Tentunya harapan kita bersama juga, mungkin sudah lebih 2 tahun ya nggak pernah kopdar seperti ini, kopdar offline gini kan ya, nggak pernah kan ya? Kayak memang karena efek pandemi gitu kan, pandemi sudah berangsur-angsur pergi nih dari Indonesia ya, bahkan dari dunia. Harapan kita bersama itu kan, dan saatnya ini adalah saat yang tepat teman-teman buat charger energi teman-teman lagi ya, charger semangat teman-teman lagi. Mungkin teman-teman semangatnya down ya, bagaimana semangatnya itu bisa kembali naik lagi. Ini adalah ajangnya teman-teman. Nah, ini kesempatannya, ini adalah ajang silaturahmi buat kita semua, buat kita bersama gitu ya. Insya Allah dengan kopdar hari ini juga bertemu langsung, bertatap muka langsung gitu kan, dengan teman-teman FPC, mitra FPC dan teman-teman office ya. Insya Allah menjadi mood booster ya, mood booster tersendiri buat teman-teman. Kalau kata saya itu menjadi keharusan ya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Inilah kesempatannya ya buat ngobrol bareng teman-teman, buat meningkatkan motivasinya dengan ajang seperti ini teman-teman. Ya, dan harapannya lebih besar lagi tentunya untuk lebih bersemangat mencapai impiannya di Tira Satria Niaga. Ya, insya Allah sudah banyak yang mewujudkannya ya. Insya Allah teman-teman FPC, leader, insya Allah sudah banyak mewujudkan impiannya tercapai di Tira Satria Niaga ini. Semoga teman-teman yang hadir ini juga bisa menjadikan Tira itu menjadi wasilah buat teman-teman untuk mewujudkan impiannya. Ya, amin ya Allah, amin. Apalagi ya, oke, selamat menikmati rangkaian acara hari ini ya teman-teman ya. Insya Allah nggak bikin ngantuk. Kalaupun ngantuk teman-teman, pastinya sarapannya berat tadi ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada kopi di sana ya. Jangan lupa ngopi ya. Insya Allah rondonnya keren ya dan sangat memotivasi gitu. Insya Allah. Dan jangan sampai berkedip aja teman-teman. Fokus ya, fokus teman-teman di rangkaian acara hari ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Good luck buat semuanya. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di Yogyakarta ya. Insya Allah kita bisa ketemu bareng lagi di Jogja ya dengan rangkaian acara annual conference City Tour nantinya. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Semangat ya. Baik, selanjutnya acara yang kelima adalah motivasi EPD tips sukses, akan disampaikan oleh leader EPD CFC Ustadz Nurul Ain Akyas. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu sekalian? Masih. Kita sambil menunggu kedatangan Mbak Desi ya sama Mbak Nurfi yang akan membedah produk-produk Tira di hari ini. Harusnya jam berapa? Kalau emang siang ya. Ibu sekalian, tadi yang dibicarakan oleh Teh Nunung, Teh Nuria, Teh Dewi, Marfuah, kemudian Teh Aina, itu semuanya mantan, masa lalu, ya kan? Makanya yang akan kita bicarakan itu tentang mantan dalam artian masa lalu, ya, masa lalu kita. Dan masa lalu itu ada yang menyedihkan, ya kan, mengecewakan, ada juga yang menyenangkan, dan terkadang juga respon orang berbeda-beda terkait dengan masa lalu. Nah, ini dia. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Ajis, ya. Jadi mantan di sini maksudnya ini, masa lalu akan menjadi nasihat yang terbaik andaikan kita bisa ngerti hikmah dan pelajaran. Betul Ibu? Tadi ada orang yang mungkin memiliki masa lalu yang menyakitkan. Ya, kita pernah dengar cerita mungkin yang pernah mengikuti cool webnya Mbak Anggi, ya sakit hati ketika anaknya sakit, membutuhkan biaya besar untuk operasi,
Ternyata dia pinjam ke mertuanya nggak dikasih. Mertuanya malah beli produk premium yang nggak terlalu dibutuhkan. Sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati. Itulah yang membuat dia, saya harus sukses dalam bisnis. Dan sekarang dia bahkan bisa mengumrohkan mertuanya. Keren nggak? Membalas sakit hatinya dengan apa? Dengan berbuat baik. Mengumrohkan orang yang pernah menyakiti hati. Keren kan? Nah, itu makanya harus begini Bu ya. Jadi ini, masa lalu ini harus kita pahami dengan baik, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Seandainya pun kita harus balas dendamnya positif. Buktikan bahwa kita bisa, gitu ya. Kalau kita dilecehkan, kita dianggap nggak mampu, buktikan bahwa kita bisa. Ya, saya mungkin di sini aja nggak apa ya. Nah, kemudian apa ini? Besan apa maksudnya? Ini ya, besannya belajar santai, belajar tapi santai. Ya, karena konon katanya kalau belajarnya tegang, tadi ada Bu Dewi tadi ngajar TK ya, Bu Dewi ya? Ngajar TK. TK ya. Mana Bu Dewi? Oh ada ya. Konon ada penelitian bahwa anak TK yang belajar dalam kondisi gembira, senang, itu dia akan lebih mudah mencerna pelajaran. Betul Bu ya? Jadi pernah ada penelitian, ada dua kelompok anak TK, A sama B lah. Kelompok A ini sebelum belajar diajak bergurau, diajak ketawa-ketawa gitu kan, diajak bahagia lah gitu, cerita-cerita, diajak hore-hore lah gitu. Yang satu kelompok B sebelum belajar dimarahin, dicaci maki, pokoknya diolok-olok. Ternyata anak-anak yang belajar dalam kondisi riang, gembira, senang, santai, enjoy, itu lebih mudah menyerap pelajaran. Gitu ya, makanya pelajaran di TK nyanyi-nyanyi aja. Dibikin senang aja tadi kayak Bu Dewi tadi, kita dibikin senang semuanya, ya. Oke ya, jadi belajar kita santai insya Allah nanti dengan siapa? Dengan Mbak Desi sama Mbak Nur. Walaupun belajarnya tentang CPD, cakrawala. Oke, lanjut. Nah, jadi yang akan kita pelajari dari mantan itu, kita akan jadikan mantan menjadi strong why kita. Alasan kita untuk bangkit, alasan kita untuk jadi juara, alasan kita untuk menang, gitu ya, gitu ya. Nah ini dia, nggak kebaca ya. Makanya harus ceria Bu ya, tetap ya, harus ceria. Gambarnya gambar siapa ini? Nah, kata Rasul ini ada hadis Rasulnya nih, walaupun gambarnya gambar siapa ini? Mr. Bean ya, Mr. Bean. Kata Rasulullah, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski sebatas menyambut saudaramu dengan wajah yang berbinar-binar. Jadi memang kita ini diajarkan dalam agama kita untuk senantiasa menghadirkan positif dalam kehidupan ini. Harus membuat orang ini dalam kehidupannya bahagia. Coba Ibu, kalau Ibu bangun tidur, kemudian buka pintu rumah ya pagi hari, tiba-tiba tetangga Ibu cemberut sama Ibu, kira-kira gimana rasanya? Hah? Kita akan nanya, salah saya apa gitu kan, kenapa dicemberutin gitu kan, ya kan? Tapi ketika Ibu pas buka pintu ada orang tersenyum, mengajak bertegur sapa lah dengan Ibu ya, dengan bertegur sapa yang baik, kira-kira nyaman nggak? Nyaman. Makanya kita diajarkan untuk tadi menghadirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan, ya, jangan hal-hal yang negatif. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, saya ingin kita semuanya menyimak satu video. Videonya ini. Ini support apa dan nanti klik aja. Ya.